Pak Sekretaris Inspektorat Kota, Pak Yudin Dhani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Safruddin Musi, yang lagi live, yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku narasumber pada malam hari ini, yang saya hormati Pak mantan Wali Kota Pak Adhan, Bapak dan Ibu para politisi, akademisi yang tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tadi saya sudah mendengar hampir semua, saya lihat membahas masalah WTP. Jadi saya mungkin akan sedikit ke teknis dulu sedikit. Tapi terlebih dahulu pun saya menyampaikan bahwa saya ini memperkenalkan diri saya ini termasuk salah satu dari mungkin penyusun laporan keuangan dari disclaimer WDP dan WTP. Jadi waktu Pak disampaikan oleh Pak Adhan tadi bahwa kami menerima pada saat itu, saya juga termasuk dilantik oleh Pak Adhan pada saat itu, bahwa kita menerima laporan keuangan itu disclaimer, Pak. Jadi sama-sama kita dengan Pak Wali, karena ini komitmen merupakan kewajiban daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, sehingga kami berupaya untuk mencapai tingkat WDP dulu, sehingga sampai dengan saat ini sudah ke-8 kali Kota Gorontalo sudah mencapai WTP. Nah, sebenarnya kalau saya lihat tujuan daripada pengelolaan keuangan itu, tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya pertanyaan ini, apakah pengelolaan keuangan ini sudah mencapai hal tersebut? Nah, itu yang sebenarnya. Nah, kemudian bahwa laporan keuangan ini tujuannya itu yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingganya wajib bagi daerah untuk mencapai WTP itu, sehingga pengambil keputusan tidak bias di dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu keputusan ekonomi maupun di dalam keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, ini yang sebenarnya sehingga daerah diwajibkan untuk bisa mencapai hal itu. Ya. Dan kalau kita mungkin mengulas ke belakang lagi, ada beberapa kepala daerah malah justru mempengaruhi opini BPK ini agar bisa WTP. Nah, sebenarnya kalau saya lihat sekarang ini bahwa opini WTP itu menjadi kunci untuk mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu dana DID. Sehingga ini dikejar. Kalau tidak WTP, tidak dapat itu dana transfer. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kemungkinan seperti itu kalau saya lihat. Nah, karena dikejar sehingga beberapa kepala daerah berupaya untuk mendapatkan WTP itu dengan cara-cara yang tidak tepat. Nah, itu yang saya lihat. Nah, insya Allah kalau di forum ini mungkin saya juga baru di inspektorat, saya baru 1 tahun lebih sebagai sekretaris. Jadi yang tadinya saya di Badan Keuangan menyusun laporan keuangan, di inspektorat saya melakukan review terhadap laporan keuangan. Jadi penjaminan bahwa di mana laporan keuangan itu sudah ada penjaminan dari inspektorat atau quality assurance-nya. Jadi kalau kita lihat di pemeriksaan itu sendiri itu hanya bersifat sampel. Nah, sehingga peran inspektorat itu dibutuhkan di situ. Jadi sebagian harusnya ya inspektorat itu sudah melakukan audit dari perencanaan sampai dengan pelaporan, direview maupun dievaluasi oleh inspektorat. Nah, seperti itu. Jadi WTP itu bukan cuman merupakan tugas dari Badan Keuangan, tapi juga tugas oleh semua OPD, yang karena
uang ini adalah milik dari pemerintah kota, di situ ada banyak OPD, laporan keuangan juga laporan konsolidasi. Jadi semua laporan keuangan itu harus bebas dari salah saji. Mungkin demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Yudin, kan sebenarnya membanggakan juga WTP. Berarti administrasi dan keuangannya dianggap bagus. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah hukum terkait dengan keuangan, berarti gugur kebanggaan kita tentang WTP. Menurut Pak Yudin, bagaimana? Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman sebelumnya, bahwa WTP itu kan penilaiannya ada 4 kriteria yang sudah disampaikan oleh teman tadi, bahwa pengungkapan yang kecukupan pengungkapan, kemudian efektivitas SPI-nya, kemudian ada SAP dan sebagainya ini. Nah, jadi itu standar. Jadi kalau kita mau lihat dari pemeriksaan BPK itu ada 3, ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ada 3. Sehingga kalau terjadi hukum, dan pasti di PDTT itu, sehingga mungkin bisa mencoreng, Pak, ya kan, yang selama ini kita mungkin bisa dengan prestasi dengan kewajiban kita sebagai WTP, kemudian itu ada hukum, ya jelas kita juga sebagai penyusun laporan keuangan, Pak, merasa kecewa seperti itu. Mungkin pihak lain mungkin saya juga tidak tahu, tapi kalau dari saya sebagai penyusun laporan keuangan, karena kita juga sudah berdarah-darah untuk menyusun itu, kemudian di lain pihak ada yang melakukan penyalahgunaan keuangan, nah jelas kita kecewa, Pak. Demikian, Pak. Baik.